Bab 511, Pertahanan Siang dan Malam, pencuri rumah sulit dicegah. Di Gunung Feixian, sekelompok biksu saling menatap, termasuk Master Fasian, semua biksu tercengang. Derajat-derajat, di mana ini? Lalu, mereka bertemu Chen Chang'an, pria besar terkenal yang menguasai seluruh wilayah abadi 9 provinsi. Pada suatu waktu, semua biksu menjadi pucat, gemetar dan gemetar. Master Fasian terkejut, namun untungnya, dia adalah orang suci abadi. Meskipun hatinya gelisah, tetapi di sisi baiknya, dia dengan cepat menjadi tenang dan buru-buru membungkuk dengan hormat. Biksu Malang Faksian datang dari alam abadi Sumi untuk bertemu dengan orang dewasa. Para biksu yang memimpin juga kembali sadar, dan mereka dengan cepat melipat tangan dan membungkuk untuk memberi hormat. Chen Chang'an diam-diam mengatakan bahwa itu benar. Saya khawatir Sumi Xianyu menghasilkan begitu banyak biksu. Chen Chang'an mengangguk tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Seperti kata pepatah, musuh tidak bergerak, saya tidak bergerak. Meskipun dia tidak menjaga dirinya sendiri, Chen Chang'an merasa sedikit malu. Namun, upaya yang dangkal itu tetap perlu dilakukan dengan baik. Saya tidak tahu apakah guru dan semua biksu terkemuka datang ke Gunung Feixian, ada apa dengan kursi ini? Kalimat guru, biksu terkemuka ini, dapat membuat para biksu ini tersanjung. Bahkan Kaisar Semu yang kuat pun harus menghormati Chen Chang'an sebagai seorang senior. Bagaimana mereka bisa membiarkan Chen Chang'an disebut sebagai guru, biksu terkemuka? Tuanku serius, biksu malang itu hanyalah seorang pemula kecil, bagaimana dia bisa menjadi guru besar? Kemudian, guru Faksian itu menarik napas dalam-dalam, meskipun dia tidak ingin bertanya. Namun sekarang hal itu tiba-tiba dikirimkan kepadanya oleh Chen Chang'an, dan dia harus bertanya jika tidak. Katanya, Tuan, sebenarnya, kami datang ke wilayah abadi 9 provinsi untuk masalah penting. Chen Chang'an berkata sambil tersenyum. Silakan bicara. Guru Fasian ragu sejenak dan berkata, sebelum berbicara, biksu malang itu tidak bermaksud menyinggung orang dewasa. Tuan rumah juga mengangguk setuju. Tampaknya keinginan mereka untuk bertahan hidup masih sangat kuat. Karena takut ucapan yang ceroboh akan membuat Chen Chang'an marah. Kedamaian Chen Chang seperti cermin, memikirkan tentang hal-hal yang telah dicuri Wuming dengan susah payah. Apakah Anda ingin mengembalikannya? Tetapi hal-hal itu juga dicuri oleh kemampuan yang tidak bernama. Jika Anda hanya mendengarkan para biksu ini beberapa patah kata dan kemudian kembali seperti ini, bukankah itu terlalu memalukan? Mengira saya sedang diganggu. Tidak apa-apa, tergantung pada situasinya. Ini adalah aktivitas psikologis Chen Chang'an. Cara terakhir, tapi itu tidak masalah. Master Fasian menghela napas lega dan berkata dengan hati-hati. Beberapa hari yang lalu, gudang abadi utama di Sumi Xianyu dicuri, dan beberapa wanita dibiara dijarah. Bahkan yang serius, sumber Xianyu yang paling penting di Sumi Xianyu hilang. Biksu malang itu datang jauh-jauh. Orang yang terlibat dalam masalah ini adalah biksu malang dan tidak memiliki nama, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa merasakan asal-usul alam abadi dari orang dewasa. Selesai. Master Fasian sangat gugup. Karena takut membuat Chen Chang'an marah, dia mengutuk. Keledai botak, kekuatan kursi ini sangat tinggi. Bagaimana mungkin dia mencuri barang-barang Sumi Xianyu kecilmu? Saat berbicara, dahi Master Fasian tidak bisa menahan keringat dingin. Tuan rumah di belakang mereka semua memiliki kepala yang cerah, gemetar, dan menundukkan kepala, tidak berani melihat Chen Chang'an. Situasi yang dibayangkan Master Fasian bahwa Chen Chang'an akan marah karena ini tidak terjadi. Namun, dia mendengarkan Chen Chang'an. Ternyata Wuming adalah muridmu.
Master Fasian terkejut. Yang Mulia T. Ahu tentang Anonymous. Baiklah, dia sekarang adalah bawahan dari kursi ini dan bekerja untuk kursi ini. Dengan cara ini, itu juga dapat menjelaskan mengapa sumber keabadian ada di tangan Chen Chang'an. Itu pasti diberikan kepadanya oleh Anonymous. Hanya tuan rumah itu yang terkejut. Bukankah tuan yang tidak dikenal itu sudah mati? Apakah dia terlahir kembali? Namun, pada saat yang sama, tuan rumah ini tiba-tiba menyadari dan memahami segalanya. Tidak heran perbendaharaan abadi dari kuil-kuil abadi utama dan kuil-kuil Buddha di Sumi Sianyu semuanya dicuri. Bahkan sumber Sianyu yang paling dijaga pun dicuri. Semua ini awalnya dilakukan oleh seorang guru yang tidak dikenal. Bagaimanapun, Master Wuming dulunya adalah penguasa domain abadi, jadi dia secara alami mengetahui semua ini. Saya tidak menyangka, pertahanan siang dan malam, pencuri rumah sulit dicegah. Tuan rumah itu terdiam beberapa saat. Tidak heran jika Master Fasian tidak mengatakannya dengan baik sebelumnya. Ternyata semua ini dilakukan oleh muridnya, Master Wuming. Lalu, namun, saya melihat tangan Chen Chang'an. Asal-usul negeri dongeng Sumi Sianyu muncul. Semuanya, apakah ini asal-usul Sumi Sianyu Anda? Tuan rumah menjadi bersemangat. Master Fasian merasakan kekuatan sumber yang familiar dan mengangguk dengan hormat. Tuan, ini dia. Semua orang mengira Chen Chang'an akan mengembalikan asal-usul Sianyu kepada mereka. Namun, tidak menyangka, setelah Chen Chang'an menunjukkan kepada mereka sumber dari domain abadi, dia menyimpannya lagi. Semua tuan rumah tercengang. Master Fasian berkata dengan takut-takut. Tuan, apakah Anda? Chen Chang'an berkata, mengapa? Asal domain abadi ini masih ingin kursi ini diambil. Begitu kata-kata ini keluar, Master Fasian mengira Chen Chang'an marah. Dia tidak bisa menahan keraguan, dan dia meneteskan keringat dingin. Tuanku, tidak seperti ini. Chen Chang'an juga tidak bercanda dengan mereka. Dengan ekspresi agak serius, dia berkata, asal Sianyu Sumi Sianyu, karena kursi ini telah diterima, tidak ada rencana untuk mengambilnya. Karena Anda adalah master yang tidak disebutkan namanya, kursi ini tidak akan mempermalukan Anda, tetapi akan memberi Anda jalan untuk pergi. Mulai sekarang, wilayah abadi Sumi akan diintegrasikan dengan wilayah abadi Kyushu, dimasukkan ke dalam wilayah abadi Kyushu, dan menjadi bagian dari wilayah abadi Kyushu. Apakah Anda ingin mengambil jalan ini? Para biksu membelalakkan mata mereka dengan tidak percaya. Tanpa diduga, Chen Chang'an akan membiarkan mereka memilih jalan ini. Mereka datang ke wilayah abadi Kyushu, meskipun mereka hanya punya waktu 1 hari. Namun, saya selalu mendengar bahwa banyak orang abadi asing ingin bergabung dengan wilayah abadi 9 provinsi dan menjadi orang-orang wilayah abadi Kyushu. Tentu saja, mereka juga melihat dengan jelas prospek perkembangan wilayah abadi 9 provinsi. Di masa lalu, mereka tidak optimis tentang wilayah abadi 9 provinsi. Bagaimanapun, wilayah abadi Kyushu hanyalah wilayah abadi peringkat kedua yang kecil. Namun, sekarang, mereka datang ke wilayah abadi Kyushu dan menyaksikan semua yang ada di wilayah abadi Kyushu. Menara waktu, menara ujian, menara hukum, dan tanah abadi tingkat atas yang luas yang disebutkan oleh hadirin. Ternyata tanah abadi teratas tempat mereka berada sangat besar, mencakup wilayah yang luas, di luar imajinasi dan tidak pernah terdengar. Masing-masing dari mereka dapat dikatakan bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh domain abadi peringkat kedua biasa. Bahkan domain abadi tingkat atas itu sama-sama tidak mungkin memilikinya. Selain itu, ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik kuasi kaisar di sini. Hal yang paling penting, itulah orang besar yang memiliki pertapaan Chen Chang'an.
Bahkan Kaisar Zun menghormatinya dan menugaskannya sebagai penanggung jawab. Sulit bagi wilayah abadi 9 provinsi untuk menjadi lebih kuat. Dan semua ini menandakan keistimewaan wilayah abadi 9 provinsi ini. Mereka telah melihat kemakmuran wilayah abadi 9 provinsi. Saya bahkan berpikir untuk bergabung dengan Kyushu Xianyu. Saya hanya tidak menyangka Chen Chang'an begitu hebat. Sebenarnya ingin membiarkan Sumi Xianyu bergabung ke Kyushu Xianyu. Itu seperti kue dari langit. Tiba-tiba, takdir Buddha yang agung hancur. Untuk sementara waktu, semua biksu tercengang. Chen Chang'an mengerutkan kening ketika dia melihat para biksu ini dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, tetapi tidak berbicara. Mengapa? Sepertinya kamu tidak mau mengambil jalan yang diberikan kursi ini. Bab 512, Pemujaan Zhuang Sui, Ikan Harta Karun Qiankun. Tuan Fasian dan tuan rumah hampir tercengang oleh kegembiraan sepotong kue ini. Bagaimana mungkin mereka tidak rela menempuh jalan yang dipilih Chen Chang'an untuk mereka? Wilayah abadi Sumi, meskipun merupakan peringkat keempat, dan melampaui wilayah abadi Kyushu dalam hal peringkat. Namun, situasi saat ini, wilayah abadi 9 provinsi ini jelas tidak dapat dihitung dengan akal sehat. Ada bos besar bernama Chen Chang'an yang bertanggung jawab. Menurut pendapat mereka, di masa mendatang, tidak akan menjadi masalah bagi wilayah abadi 9 provinsi untuk maju ke tingkat 8, atau bahkan tingkat 9. Setelah kedua wilayah itu bergabung, di masa mendatang, Sumi Xianyu akan diintegrasikan ke dalam Kyushu Xianyu. Pengembangan adalah ungkapan untuk menggambarkan. Itulah masa depan. Demikian, Tuan Fasian dan tuan rumah buru-buru berkata, "Ya, kami akan melakukannya. Seperti yang dikatakan tuanmu, Sumi Xianyu tidak dapat memintanya. Jadi mengapa kamu tidak menginginkannya?" Dengan demikian, asal-usul Xianyu ada di tangan Chen Chang'an. Itu juga bukan masalah besar. Bagus sekali, saya yakin Anda tidak akan menyesali keputusan yang Anda buat hari ini selama bertahun-tahun. Sekelompok biksu menyeringai. Itulah yang dikatakan Tuan. Kemudian, Chen Chang'an memanggil Zhuang Sui, detasemen burung vermilion, yang bertanggung jawab atas ukuran wilayah abadi Kyushu. Dan karena Zhuang Sui adalah panglima tertinggi Suzaku, semuanya telah ditangani dengan tertib. Dia sangat dihormati oleh Chen Chang'an. Kedua wilayah itu menyatu, dan ada banyak hal yang harus ditangani. Biarkan dia yang menanganinya, itu juga akan jauh lebih nyaman. Zhuang Sui tiba. Dia sangat hormat, anak laki-laki. Dibandingkan dengan gelar kapten, Zhuang Sui lebih suka memanggil Chen Chang'an dengan sebutan putra. Di negeri dongeng Kyushu, sebagai salah satu penggemar yang tak terhitung jumlahnya, dia kagum dan mengagumi Chen Chang'an. Dan pada hari-hari ini sebagai komandan Suzaku, setelah ditempa, saya tidak malu seperti sebelumnya, dan saya bisa membuat teko di setiap kesempatan. Zhuang Sui, pilihlah beberapa orang dari detasemen burung vermilion, dan pergilah ke Sumi Xianyu bersama Guru Fasian. Kursi ini akan menyatukan Sumi Xianyu ke dalam 9 provinsi Xianyu. Dan penggabungan negeri dongeng jarak jauh akan menggunakan sejenis makhluk ganas di laut, bernama ikan harta karun Qiankun. Ikan harta karun Qiankun, meskipun merupakan makhluk ganas, memiliki temperamen yang lembut, dan umumnya dikendalikan oleh migrasi alam abadi. Mengapa Anda berkata seperti itu? Itu karena ikan harta karun Qiankun memiliki semacam kekuatan supernatural bawaan, yang disebut matahari dan bulan Qiankun. Seluruh wilayah abadi dapat dimasukkan ke dalam ikan harta karun Qiankun untuk migrasi. Itu nyaman. Itu juga dapat menghindari serangan monster-monster kuat di Laut Bintang Kematian selama proses migrasi.
Namun untuk saat ini, di Qinghai yang mengelilingi wilayah abadi Kyushu, ikan harta karun semacam ini belum ditemukan. Untuk ini, kebetulan saja di Sumi Xianyu, ada ikan harta karun Qiankun. Dengan cara ini, tidak sulit untuk memindahkan wilayah abadi Sumi, yang jauh dari wilayah abadi Kyushu, dari wilayah laut lain. 2 hari, kamu bisa pergi. Zhuang Sue mengangguk dan berkata dengan hormat. Baiklah, nak. Namun, sekelompok biksu itu sedikit ragu-ragu, dan wajah mereka malu. Tuan, apakah kamu akan kembali ke wilayah abadi Sumi? Aku ingin tahu apakah kamu bisa bersantai sebentar. Guru Fasian bertanya dengan hormat. Kenapa? Sekelompok biksu tertawa. Hanya, membuang-buang waktu untuk kembali ke alam abadi Sumi. Kebetulan saja ada seorang kaisar semu yang berkhotbah dan mengajar di sini di lapangan percobaan. Nasib Buddha ini, dengar. Setelah khotbah Kaisar Zun selesai, dia akan kembali ke alam abadi Sumi. Tuan, apakah tidak apa-apa? Chen Chang'an terdiam, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wu Qingyao adalah kaisar semu. Tetapi ribuan orang abadi sangat kuat. Khotbahnya memang luar biasa. Hanya dalam 1 hari, banyak orang abadi tertarik dari dunia luar. Jelas, penginjilan Zundi sangat menarik. Chen Chang'an juga tidak memiliki pendapat. Itu juga tidak terburu-buru untuk menyatukan 2 domain Sumi Xianyu. Dia mengangguk. Baiklah, kalau begitu, maka kamu akan kembali setelah khotbah Wu Qingyao selesai. Zhuang Sue, Tuan, silakan bicara. Bawa mereka turun dan atur akomodasi mereka. Lagi pula, mulai sekarang, mereka juga akan berasal dari wilayah abadi 9 provinsi. Zhuang Sue berkedip. Anak itu hebat. Master Faksian ini adalah orang suci dari jalan abadi, dan para biksu lainnya semuanya ahli dalam alam rahasia surga. Tanpa diduga, mulai sekarang, dia akan menjadi orang dari wilayah abadi 9 provinsi. Dengan putramu di sini, pertumbuhan wilayah abadi 9 provinsi tidak dapat dihindari. Zhuang Sue berpikir dalam hati. Baiklah, nak. Lalu, Zhuang Sue membawa para biksu ini keluar dari Gunung Feixian. Setelah Zhuang Sue membawa biksu itu pergi, Chen Chang'an pertama-tama mengonsumsi nilai domain untuk lebih memperluas wilayah domain tak terkalahkan. Selama kurun waktu ini, Chen Chang'an telah mengumpulkan sejumlah besar nilai domain. Para abadi di alam tak terkalahkan itu menerobos dan bertukar batu abadi. Ada juga paket hadiah bagi mereka yang telah memasuki alam tak terkalahkan untuk pertama kalinya dan datang ke pengalaman hidup dan mati kedua. Itu juga disebabkan oleh iblis yang lahir di hati para iblis yang terus-menerus membunuh. Dapat dibayangkan bahwa nilai ranah yang telah dikumpulkan Chen Chang'an sekarang tidak terbayangkan. Dan ketika Gu Yuan kembali dari istana bawah tanah abadi dan membawa kembali perpustakaan abadi Sekte Setan Buddha, ubah batu surgawi di dalamnya menjadi nilai bidang, maka nilai domainnya akan lebih banyak lagi. Saya hanya tidak tahu apakah nilai ranah ini padanya dapat mencakup kemajuan 20% dari alam abadi Kyushu, yang telah mencaplok beberapa alam abadi dan menjadi lebih luas lagi. Salah satu kondisi peningkatan sistem tercapai. Chen Chang'an tidak ragu-ragu, langsung menghabiskan nilai domain dan mulai memperluas domain tak terkalahkan lebih jauh. Saat ini, domain tak terkalahkan Chen Chang'an seperti sungai yang mengalir deras, menyebar lebih jauh. Ratusan juta nilai domain dikonsumsi dengan cara ini. Bahkan Chen Chang'an merasa tertekan. Tapi, disitulah nilai domain muncul. Tertekan apa? Benar sekali. Tunggu sampai domain tak terkalahkan lebih besar. Nilai domain yang bisa diperoleh juga akan lebih banyak. Begitu pula, ketika sistem ditingkatkan dan fungsi baru diaktifkan,
inilah yang dikejar Chen Chang'an. Butuh beberapa saat untuk menghabiskan nilai domain untuk memperluas domain tak terkalahkan. Sementara Chen Chang'an pergi untuk memperluas domain tak terkalahkan, dia mengeluarkan peti harta karun ikan asin yang telah meledak. Ratusan peti harta karun ikan asin ditumpuk di depannya. Di antara mereka, peti harta karun ikan asin Zhen sangat cerah dan terlihat sangat luar biasa. Coba lihat, pasti akan ada sesuatu yang bagus di luar sana. Jadi, Chen Chang'an akan menyimpan peti harta karun ikan asin berharga sampai akhir untuk membukanya. Baoer, Little Tail, kalian semua ke sini. Chen Chang'an memindahkan Ling Baoer dan Little Tail kembali ke Gunung Feixian sambil berkultivasi di Menara Waktu. Untuk saat ini, Nyonya Minghe dari Sekte Kuno Feng Yun ada di sini. Ketika Xin Yang Minghe melihat penampilan Master Feng Qiyun saat ini, dia sangat sedih, dengan air mata di matanya. Kemudian, Minghe Xin Yang tinggal di Gunung Feixian dan merawat Si Zun dengan baik. Dialah yang harus merawatnya. Chen Chang'an bahkan tidak terlalu khawatir tentang guru. Kemudian, biarkan Ling Baoer dan Little Tail pergi berlatih. Selanjutnya, tinggal mencari cara untuk membangkitkan kembali ingatan tentang guru. Saya tidak tahu bagaimana Amiao dan Ning Bingxian pergi ke Yulin Xinghai. Namun, saat ini, saya tidak memikirkan hal-hal ini. Membuka peti harta karun adalah hal yang sangat menyenangkan. Chen Chang'an memutuskan untuk membagikannya dengan kedua murid kecil itu. Bab 513, Kartu Alam Rahasia Kaisar Agung, Kesempatan untuk Menjadi Kaisar. Deretan peti harta karun ikan asin yang mempesona bertumpuk di halaman. Ling Baoer dan Little Tail dikirim kembali ke Gunung Feixian dari Menara Waktu. Kedua murid kecil itu memandang peti harta karun ikan asin di depan mereka dengan rasa ingin tahu. Yahaha gelombang. Guru, apa ini? Chen Chang'an berbaring di kursi kayu di bawah pohon linden, dengan santai. Pohon linden ini melindungi Chen Chang'an dari sinar matahari. Saat ini, seluruh pohon bodi penuh dengan akar tua dan cabang serta daun yang rimbun. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa daun bodi sebenarnya berwarna keemasan, dan tampaknya mengandung ritme yang tidak dapat dijelaskan, yang sangat luar biasa. Pada awalnya, Chen Chang'an menggunakan semua makhluk hidup untuk menanamkan kebijaksanaan spiritual, tetapi dia tidak pernah berubah, dan dia telah berkultivasi di Gunung Feixian. Sebagian besar waktunya, itu hampir diabaikan oleh Chen Chang'an. Chen Chang'an tersenyum ringan dan berkata kepada Ling Baoer dan Xiao Wei. Peti harta karun ini adalah salah satu inventaris Tuan. Ada banyak hal baik di dalamnya. Kemarilah dan lihat, apa yang bisa kamu buka dari peti harta karun ini. Ucapan Chen Chang'an membuat Ling Baoer dan Little Tail, mata mereka tiba-tiba berbinar dengan bintang-bintang kecil. Tidak masalah, Tuan, peti harta karun ini akan diserahkan kepadaku dan Little Tail. Membuka peti harta karun masih sangat menarik bagi kedua murid kecil yang patuh itu. Chen Chang'an mengangguk, memanjakan kedua murid kecil itu. Silakan, ambil apapun yang kamu suka saat itu. Hehe, Tuan sangat baik gelombang. Yahaha gelombang. Pangkat asteris. Selanjutnya, Ling Baoer dan Little Tail yang membuka peti harta karun ikan asin satu persatu. Terkadang, kedua murid kecil itu tidak beruntung dan tidak menemukan apapun di peti harta karun ikan asin itu. Tentu saja, ada juga keberuntungan. Ketika peti harta karun ikan asin dibuka, semua jenis sinar cahaya yang menyilaukan meledak. Banyak hal baik keluar. Perintah sistem, buka peti harta karun ikan asin dan dapatkan kartu kultivasi X1. Perintah sistem,
buka peti harta karun ikan asin dan dapatkan pil hegemoni naga sejati X10. Perintah sistem, buka peti harta karun ikan asin dan dapatkan seni misterius, menelan langit dan mengubah bumi. Petunjuk sistem. Dalam kecanggungan Ling Baur dan Xiao Wei, mereka membuka satu demi satu peti harta karun ikan asin. Dalam benak Chen Chang'an, bunyi bip sistem terus berdering. Keberuntungan kedua murid kecil itu masih sangat bagus. Meskipun ada sejumlah kecil peti harta karun ikan asin, tidak ada hal baik yang ditemukan. Namun, sebagian besar peti harta karun ikan asin sangat bagus. Di antaranya, ada ratusan ramuan obat, seni yang mendalam, berbagai kartu fungsional, senjata ajaib, dan harta karun dari surga dan bumi. Melihat Ling Baur dan Little Tail membuat mereka terpesona. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak hal yang baik. Apakah ini bagian dari inventaris Master Shifu? Sungguh menakjubkan. Akhirnya, kecuali peti harta karun ikan asin Prestige, semua peti harta karun ikan asin lainnya telah dibuka. Mengenai peti harta karun ikan asin Prestige yang pecah untuk pertama kalinya, Chen Chang'an tidak menyerahkannya kepada Ling Baur dan Little Tail untuk membukanya. Pertama kali, tentu saja, untuk menyimpannya sendiri. Kemudian, Chen Chang'an membuka peti harta karun ikan asin Prestige. Saat peti harta karun ikan asin Prestige dibuka, seketika, 1000 sinar cahaya Zhang melesat keluar, seolah-olah menerangi 9 langit dan 10 tempat. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga baik Ling Baur maupun Little Tail tidak dapat melihat secara langsung. Dan, di wilayah abadi Kyushu, semua orang juga melihat pemandangan ini. Mereka tidak bisa nahan diri untuk tidak melihat ke arah Gunung Feixian. Saya tidak tahu apa cahaya cemerlang itu. Adapun Chen Chang'an, sinar cemerlang cahaya yang ditembakkan dari peti harta karun ikan asin yang berharga tidak berpengaruh padanya. Dia menyipitkan matanya sedikit, melihat benda-benda yang terbuka di peti harta karun ikan asin. Itu adalah kartu ungu, mengalir dengan cahaya ungu, sakral dan luar biasa. Pada saat yang sama, perintah sistem terdengar di benaknya. Perintah sistem, tuan rumah membuka peti harta karun ikan asin yang berharga dan mendapatkan kartu alam rahasia Kaisar Agung X1. Chen Chang'an menatap, kartu alam rahasia Kaisar Agung. Kartu fungsi macam apa ini? Dan ini adalah pertama kalinya Chen Chang'an membukanya. Segera, itu akan dijelaskan oleh sistem. Kartu alam rahasia Kaisar Agung ini dapat menghasilkan alam rahasia Kaisar Agung. Di alam rahasia Kaisar Agung, ada peluang untuk mendapatkan warisan Kaisar, dan bahkan ada peluang untuk naik ke langit di alam rahasia Kaisar Agung dan melangkah ke alam Kaisar Abadi. Untuk mengetahui ribuan orang abadi saat ini, sejak jatuhnya Buddha-Buddha 100.000 tahun yang lalu, tidak ada lagi kaisar yang lahir. Namun sekarang, Chen Chang'an membuka kartu alam rahasia Kaisar Agung ini dari peti harta karun ikan asin yang berharga, yang dapat menghancurkan situasi ribuan alam abadi saat ini. Lahir sebagai Kaisar Abadi, ketahui fungsi kartu alam rahasia Kaisar Agung ini. Chen Chang'an tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Kartu ini, Dingki, sungguh luar biasa. Untuk mengenal ribuan makhluk abadi, seorang kaisar semu dapat memanggil angin dan memanggil hujan, dan disembah oleh banyak makhluk abadi. Jika seorang kaisar agung lahir, maka tidak akan menjadi masalah untuk menguasai seluruh alam abadi. Chen Chang'an tiba-tiba punya ide, yaitu mengirim orang-orangnya sendiri ke alam rahasia kaisar dan menjadi kaisar. Pada saat itu,
itu akan dapat memberikan kemudahan yang besar bagi Chen Chang'an. Di mata Chen Chang'an, ada cahaya yang tak terbatas. Memiliki kartu alam rahasia Kaisar Agung ini pasti akan memberinya manfaat yang sangat besar. Ini terkait dengan warisan Kaisar Agung, dan bahkan terkait dengan kelahiran Kaisar Abadi berikutnya di antara ribuan makhluk abadi. Jika berfungsi dengan baik, manfaat yang bisa dia dapatkan darinya benar-benar tak terbayangkan. Saat itu, Chen Chang'an banyak berpikir. Pada saat itu, jika berita tentang alam rahasia Kaisar Agung dirilis, apalagi sensasi di wilayah laut ini, bahkan jika itu adalah sensasi di seluruh alam abadi, itu tidak akan menjadi masalah. Pada saat itu, saya tidak tahu berapa banyak orang di ribuan alam abadi ini akan bertarung dan berdarah untuk memasuki alam rahasia Kaisar. Dan kemudian, Chen Chang'an hanya perlu mengatur pintu masuk alam rahasia Kaisar Agung di alam abadi Kyushu. Tes. Belum lagi membiarkan para abadi yang datang untuk mengalami hidup dan mati. Bukan tidak mungkin untuk dapat mengumpulkan tiket. Setiap abadi yang memasuki alam rahasia Kaisar Agung harus menyerahkan sejumlah batu abadi sebelum masuk. Hanya dengan mengumpulkan tiket, saya khawatir batu abadi yang akan dipanen pada saat itu tidak terbayangkan. Bahkan, mungkin ada kesempatan untuk meledakkan beberapa peti harta karun ikan asin prestise. Melihat kartu alam rahasia Kaisar Agung, Chen Chang'an banyak berpikir saat ini. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar terperangkap dalam kerinduan yang indah. Peti harta karun ikan asin yang berharga ini benar-benar barang yang bagus. Barang bagus. Berharap untuk melihat lebih banyak ledakan di masa mendatang. Akhirnya, cahaya keemasan yang keluar dari peti harta karun ikan asin yang berharga menghilang. Baru saat itulah Ling Baur dan Little Tail dapat melihat kartu ungu di dalamnya. Kedua murid kecil itu berkedip, sangat penasaran. Guru, apa ini? Chen Chang'an sedang dalam suasana hati yang gembira saat itu. Dia tertawa. Barang bagus dari Chengdi. Chengdi. Ya, ini merupakan kesempatan dari Kaisar Agung. Jika kamu dapat memanfaatkan kesempatan Kaisar Agung ini, bahkan jika kamu menjadi Kaisar Agung, tidak ada masalah. Kata-kata Chen Chang'an keluar. Ling Baur dan Little Tail tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin menjadi Kaisar Agung? Setelah ragu-ragu sejenak, Ling Baur berkata, "Tuan, apakah kamu berbicara tentang Kaisar?" "Kaisar." Chen Chang'an terkekeh dan menggelengkan kepalanya, berkata dengan ringan, "Baoer, apa yang dikatakan guru bukanlah Kaisar semu, tetapi Kaisar sejati." Bab 514, Karunia Takdir, air lemak tidak mengalir ke ladang orang luar. Kaisar yang sebenarnya, Ling Baur bergumam, dan pada saat ini, keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di matanya. Jika sebelumnya, Ling Baur tidak tahu banyak tentang Kaisar. Tetapi, selama hari-hari melayani sebagai sekte Buddha, gadis suci Buddha, tentang Yang Agung, dia sudah memiliki beberapa pengetahuan. Kaisar Agung juga merupakan Kaisar Abadi. Dia adalah orang terkuat di domain 1000 abadi. Melampaui yang ekstrim, Kaisar, memerintah langit dan bumi, memerintah ribuan alam abadi, hanya aku yang bertengger. Di zaman kegelapan 100.000 tahun yang lalu, Dewa Buddha adalah seorang Kaisar Agung, memerintah ribuan alam abadi. Tetapi sudah 100.000 tahun sejak jatuhnya Dewa Buddha. Namun, di antara ribuan abadi, tidak pernah ada Kaisar Agung yang lahir entah dari mana. Bahkan, di antara ribuan abadi, ingin menjadi Kaisar Agung sudah menjadi hal yang ilusi. Tidak menyangka, Tuan di sini benar-benar meraih kesempatan untuk menjadi Kaisar. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan Ling Baur?
Meskipun ekor kecil itu tidak begitu mengenal kaisar. Namun melihat kakak perempuan senior itu begitu terkejut, pastilah sangat kuat. Jadi, dia juga terkejut. Sigma, derajat-derajat. Chen Chang'an menyimpan kartu alam rahasia Kaisar Agung. Dia perlu memikirkan cara memaksimalkan efek kartu alam rahasia Brigade. Kemudian Chen Chang'an meletakkan kedua tangannya di kepala kedua murid kecil itu. Setelah beberapa waktu, aku akan membuka alam rahasia Kaisar Agung untuk Tuan, dan kesempatan untuk menjadi kaisar akan berada di alam rahasia Kaisar Agung. Aku harap kalian berdua memiliki kesempatan untuk memenangkan kesempatan menjadi kaisar. Ling Baur dan ekor kecil mengedipkan mata mereka yang cerdas. Tuan, apakah kita juga memiliki kesempatan untuk memenangkan kesempatan menjadi kaisar? Mendengar kata-kata Chen Chang'an, itu terlalu menakutkan. Untuk menjadi kaisar agung, Ling Baur bahkan tidak berani memikirkan hal seperti itu. Chen Chang'an tertawa. Kalian adalah murid-muridku. Jika kalian tidak diizinkan untuk mengambil kesempatan menjadi kaisar, siapa yang akan diizinkan untuk mengambilnya? Guru, bagaimana dengan kalian? Dalam pandangan Ling Bao, kesempatan untuk menjadi kaisar ini seharusnya sepenuhnya dimiliki oleh guru. Mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Kesempatan untuk menjadi kaisar tidak lebih dari yang sama bagi seorang guru. Pada saat ini, seluruh tubuh Chen Chang'an menunjukkan aura paksaan. Dia menarik tangannya, meletakkannya di belakang punggungnya, dan berkata, Guru, Anda tidak tahu seberapa kuat Anda sebagai seorang guru, tetapi sebagai seorang guru, saya hanya dapat memberitahu Anda satu kalimat, bagaimana dengan kaisar, dan Anda harus menundukkan kepala di depan guru. Itu masih merupakan pidato yang tenang dan acuh tak acuh, tetapi itu memberi orang rasa mendominasi dan menakjubkan. Biarkan Ling Baur dan Xiao Wei mengagumi dan memuja guru mereka. Guru, murid-muridku memujamu. Guru-guru memang yang paling kuat di dunia. Ling Baur dan Little Tail memuji Chen Chang'an untuk sementara waktu. Chen Chang'an masih sangat berguna, dan apa yang bisa lebih memuaskan dan menyenangkan daripada kekaguman seorang murid kecil terhadap dirinya sendiri. Katanya, Baoer, Little Tail, mengenai pembukaan alam rahasia Kaisar Agung, akan butuh waktu untuk mempersiapkannya. Selama kurun waktu ini, kamu harus memperkuat kekuatanmu dan bersiap untuk memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Bagaimanapun, di dalam sana berbahaya. Tidak mudah untuk memenangkan alam rahasia Kaisar Agung. Selain itu, guru juga membuka pintu masuk ke alam rahasia Kaisar Agung di wilayah abadi 9 provinsi. Kamu tidak hanya akan dapat memasuki alam rahasia Kaisar Agung untuk bersaing memperebutkan kesempatan menjadi kaisar, tetapi juga akan ada makhluk abadi lainnya yang bersaing denganmu saat itu. Apakah kamu yakin? Ya, Little Tail dan aku akan bekerja keras, dan kami tidak akan mengecewakan master-master. Ya hahaha. Tatapan Ling Baoer dan Little Tail sangat tegas. Chen Chang'an mengangguk puas. Sudah kubilang tadi, buka peti harta karun ini, lihat apa yang kamu suka, dan pilih milikmu sendiri. Untuk kedua murid kecil ini, Chen Chang'an terus memanjakan mereka. Tentu saja, Chen Chang'an tidak memberitahu Ling Baor dan Little Tail mengenai pembukaan alam rahasia Kaisar Agung. Chen Chang'an, sebagai pemilik kartu alam rahasia Kaisar Agung, masih memiliki wewenang tertentu, yaitu memberikan gelar hadiah takdir kepada orang yang ditunjuk untuk memasuki alam rahasia Kaisar. Dan berkah takdir hanya dapat diberikan kepada 10 orang paling banyak. Mengenai berkah takdir, dapat dikatakan bahwa yang terpenting adalah alam rahasia Kaisar Agung. Mengapa Anda berkata demikian?
Itu karena hanya mereka yang memiliki gelar berkah takdir, yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan Kaisar Agung dan menjadi Kaisar Agung. Tentu saja, meskipun tidak bisa mendapatkan warisan Kaisar Agung, Anda juga bisa mendapatkan banyak hal baik di alam rahasia Kaisar Agung melalui berkah takdir. Ini adalah manfaat yang dibawa oleh berkah takdir. Adapun Chen Chang'an, dia berpegang pada prinsip bahwa lemak dan air tidak akan mengalir ke ladang orang luar. Meskipun alam rahasia Kaisar Agung akan dibuka, banyak makhluk abadi yang memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia Kaisar Agung ini untuk bersaing memperebutkan warisan Kaisar Agung. Tapi maaf, satu-satunya orang yang berhasil memenangkan warisan Kaisar Agung dari alam rahasia Kaisar Agung adalah saya. Adapun makhluk abadi itu, mari kita sejujurnya menyesap sup di alam rahasia Kaisar Agung. Bagaimana mengatakannya, itu juga alam rahasia Kaisar Agung. Bahkan jika para makhluk abadi itu tidak bisa mendapatkan warisan Kaisar Agung dari alam rahasia Kaisar Agung, mereka masih bisa mendapatkan beberapa hal baik. Setelah Ling Baur dan Little Tail memilih beberapa pil ajaib dan pil dari peti harta karun ikan asin, Chen Chang'an meminta kedua murid kecil itu untuk berlatih. Adapun dia, kemudian mereka memanggil 3 komandan, Detasemen Suzaku, Detasemen Macan Putih, dan Detasemen Qinglong, Zhuang Sue, Qing Yunfei dan Qin Xiuwen. Zhuang Sue, Master Fasian dan yang lainnya sudah mengaturnya dengan baik. Zhuang Sue berkata dengan hormat, "Tuan, sudah diatur dengan baik." Oke, kemudian, Chen Chang'an memerintahkan mereka untuk mengirim pesan ke dunia luar. Berita ini adalah berita bahwa alam rahasia Kaisar Agung akan dibuka di alam abadi Kyushu. Ketika mereka bertiga mendengarnya, ekspresi mereka semua terkejut, dan mereka tidak bisa menahan napas. Saya tidak pernah membayangkan bahwa ada alam rahasia Kaisar Agung di alam abadi Kyushu. Itu hanya membingungkan mereka bertiga. Ini adalah alam rahasia Kaisar Agung. Ini masalah besar. Jika memang benar, maka tidak seharusnya mereka menempatinya sendirian. Jangan sampai dunia luar tahu beritanya. Tetapi mengapa Kapten memerintahkan mereka untuk menyebarkan masalah ini ke dunia luar dan memberitahu orang lain? Qin Xiuwen menanyakan keraguannya. Chen Chang'an berkata dengan enteng. Kaisar memiliki hubungan dekat dengan ribuan orang abadi. Bagaimana mungkin kursi ini begitu egois dan menempatinya sendirian? Jika ada yang bisa memenangkan warisan Kaisar, itu adalah kesempatan mereka. Kemudian, Chen Chang'an menatap Zhuang Sue, Qing Yunfei dan Qin Xiuwen dengan tajam dan berkata, "Bahkan kalian memiliki kesempatan untuk memasuki alam rahasia Kaisar Agung, memenangkan warisan Kaisar Agung, dan menjadi Kaisar Agung." Begitu kata-kata ini keluar, ketiganya terkejut. Sigma, derajat-derajat, kita juga bisa melakukannya. Kapten, ini bukan lelucon untuk bawahannya. Qing Yunfei berpikir dalam hati. Atas kata-kata Chen Chang'an, Zhuang Sue merasa tersanjung untuk sementara waktu. Tuan muda, Anda bercanda, kebajikan dan kemampuan apa yang kita miliki, dapatkah kita memenuhi syarat untuk memenangkan warisan Kaisar Agung? Qin Xiuwen merasa sedikit tidak nyaman bernapas, dan dia hampir kehabisan napas. Bagi mereka, begitu mereka menjadi orang suci abadi, mereka tidak dapat mempercayainya. Tetapi sekarang, Chen Chang'an mengatakan bahwa mereka dapat memenangkan warisan Kaisar Agung, dan bahkan menjadi Kaisar Agung. Kata-kata Chen Chang'an benar-benar mengejutkan. Warisan Kaisar Agung, mereka tidak pernah berani memikirkannya sepanjang hidup mereka. Namun, melihat bahwa ekspresi Chen Chang'an masih tenang, dia melanjutkan dengan ringan.
Kamu tidak tahu bahwa alam rahasia Kaisar Agung ini dimiliki oleh kursi ini. Tetapi jika kamu ingin mendapatkan warisan Kaisar Agung, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri, dan kursi ini tidak akan memihak siapapun. Karena kamu adalah bawahanku, kamu memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan warisan Kaisar. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Mungkin warisan Kaisar belum tentu diserahkan kepada salah satu dari kalian. Meskipun warisan Kaisar Agung sangat penting. Namun, Chen Chang'an tidak peduli apakah anak buahnya menang atau muridnya menang. Dengan domain yang tak terkalahkan, dia pasti akan dapat memperoleh kartu alam rahasia Kaisar Agung di masa mendatang, dan Chen Chang'an masih memiliki kepercayaan diri ini. Ketiganya masih sedikit kewalahan, tidak dapat dipercaya. Jalan Chen Chang'an, selesaikan hal-hal yang dijelaskan oleh kursi ini dengan baik, dan kemudian bersiaplah untuk memasuki alam rahasia Kaisar Agung terlebih dahulu. Bab 515, Ketakutan dan Kecurigaan dari Domain Abadi Utama. Pada hari-hari berikutnya, Chen Chang'an menjalani kehidupan dengan ikan asin yang terbuang di Gunung Feixian. Tentu saja, sementara ikan asin hariannya terbengkalai, Chen Chang'an juga akan merencanakan pengembangan Jiushu Xianyu di masa depan. Namun, setiap hari, di seluruh wilayah abadi 9 provinsi, ada peristiwa besar yang membuat dunia luar khawatir. Berita tentang alam rahasia Kaisar Agung dikirim ke dunia luar oleh 3 komandan Brigade Manajemen Kota Kyushu. Tiba-tiba, sebuah batu mengaduk ribuan ombak. Itu adalah yang pertama menciptakan sensasi di wilayah abadi Kyushu. Kemudian, menyebarkannya ke wilayah abadi lainnya. Hampir setiap negeri dongeng menjadi sensasi setelah mengetahui hal ini. Bagaimanapun, berita ini benar-benar mengejutkan. Mengapa Anda berkata begitu? Itu karena alam rahasia Kaisar Agung ini untuk ribuan orang abadi dan setiap orang abadi. Itu semua sangat penting. Mengenai warisan Kaisar Agung, itu lebih tentang mencapai langit dalam satu langkah, melangkah ke alam Kaisar, dan menjadi tak terkalahkan. Kelahiran Kaisar Agung akan menyebabkan kekacauan di seluruh alam abadi. Oleh karena itu, setiap wilayah abadi akan menjadi sensasi setelah mengetahui berita ini. Tentu saja, meskipun banyak sekali makhluk abadi yang terkejut ketika mereka mengetahui berita mengejutkan ini dari para makhluk abadi Kyushu. Namun ada keraguan tentang apakah alam rahasia Kaisar Agung itu benar atau tidak. Menurut pendapat mereka, bagaimana mungkin alam rahasia Kaisar Agung, yang memiliki warisan Kaisar Agung, muncul di negeri dongeng kecil tingkat 2. Selain itu, karena kelahiran alam rahasia Kaisar Agung sangat penting. Akan baik-baik saja jika Jiushu Xianyu tidak memberitahu berita itu dan menyembunyikannya. Bahkan menyebar ke dunia luar. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Bagaimana mungkin ada negeri dongeng yang tidak mementingkan diri sendiri dan berdedikasi seperti itu di dunia? Dan ketika berita ini keluar, saya tidak takut akan ada Xianyu yang lebih kuat yang serakah. Bertindak di wilayah abadi 9 provinsi. Untuk mencaplok Kyushu Xianyu. Begitu, hampir semua Xianyu terkejut ketika mereka mendengar berita itu. Kemudian, ada keraguan yang mendalam. Terutama ketika artefak kuno yang terkait dengan Raja Iblis Buddha muncul kembali di dunia. Mungkin wilayah abadi Kyushu kini telah menjadi wilayah kekuasaan Raja Iblis Buddha. Oke, pasti ada yang aneh. Pasti ada bahaya. Pasti ada jebakan. Mereka menduga bahwa Raja Buddha mungkin ingin membantai negeri dongeng di sekitarnya. Dan sejak Sang Buddha lahir, itu ditakdirkan menjadi badai berdarah. Memikirkan hal ini, tokoh-tokoh besar dari para dewa utama tidak bisa tidak merasa takut. Bagaimana ini bisa baik? Kalau begitu,
Para dewa utama tidak bergerak untuk pertama kalinya, dan setelah mengetahui berita tentang kelahiran alam rahasia Kaisar Agung ini, mereka mengirim pengintai untuk pergi ke Dewa Dewi Kyushu untuk menanyakan berita tersebut. Tetapi, tidak masalah jika Anda tidak menanyakan berita ini. Ketika saya bertanya, domain abadi utama terkejut lagi. Ada seorang kaisar semu yang berkhotbah di wilayah abadi Kyushu. Dapatkah Anda mempercayainya? Saya tidak percaya. Orang-orang serius yang mempercayai ini. Bagi para tokoh besar di berbagai alam abadi, ini pasti umpan yang dipasang oleh sang Buddha-Buddha, menunggu mereka untuk mengambil umpan. Bagaimana mungkin seorang kaisar semu yang bermartabat, orang yang sangat kuat, berkhotbah di negeri dongeng tingkat 2 yang kecil? Ini hanya meremehkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Semu. Kapan pembangkit tenaga listrik Kaisar Semu menjadi begitu rendah hati? Jadi, tokoh-tokoh besar di berbagai wilayah abadi menyangkal dari lubuk hati mereka bahwa ada Kaisar Semu yang berkhotbah di wilayah abadi Kyushu. Tentu saja, penyangkalan orang besar itu adalah penyangkalan. Tetapi masih terus mengirim pengintai untuk terus pergi ke Kyushu Xianyu untuk menanyakan berita, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Kyushu Xianyu. Tidak, seharusnya itu adalah Dewa Buddha yang mengerikan, apa yang sebenarnya dia lakukan. Kebetulan saja tokoh-tokoh besar di alam abadi sangat bingung. Para pengintai yang dikirim itu, setelah mereka pergi ke wilayah abadi 9 provinsi, mereka tidak pernah kembali. Pelajari tentang ini, tokoh-tokoh besar dari berbagai wilayah abadi bergetar. Ups, pengintai yang kami kirim belum kembali, pasti ada sesuatu yang terjadi. Hal yang sama berlaku untuk pengintai yang dikirim oleh lelaki tua itu. Mereka pergi ke wilayah abadi 9 provinsi dan tidak kembali. Mereka bahkan mengirim pesan untuk memberitahu lelaki tua itu bahwa wilayah abadi 9 provinsi benar-benar memiliki seorang kaisar semu yang berkhotbah. Lelaki tua itu mempercayainya sebagai hantu. Dia pasti ingin lelaki tua itu membawanya ke wilayah abadi Kyushu, dan kemudian dia pasti akan dimakamkan di wilayah abadi Kyushu yang kecil, membunuh lelaki tua itu, dan tidak pernah memasuki wilayah abadi Kyushu tanpa mengetahui realitas wilayah abadi Kyushu. Wilayah abadi Kyushu, itu benar, wajah penguasa wilayah abadi agak jelek. Raja Iblis Sang Buddha, yang bercokol di wilayah abadi Kyushu, kini bangkit kembali, dan kekuatannya mengerikan. Beberapa hari yang lalu, seorang leluhur keluargaku yang berada di alam orang suci abadi terjebak di jalan buntu selama ribuan tahun. Setelah mendengar tentang khotbah Kaisar Zun, dia sangat ingin pergi ke wilayah abadi Kyushu dan mendengarkan khotbah Kaisar. Memikirkan berita ini dengan jari-jari kakimu, kalian semua tahu itu palsu. Kepala leluhurmu sangat lucu. Kalian sangat lucu. Beraninya kalian menghina leluhurku, seluruh keluarga kalian sangat lucu. Oke, jangan bercanda. Leluhurmu adalah orang suci keabadian dan pembangkit tenaga listrik teratas di alam abadi Kyushu. Kurasa tidak akan semudah itu mengalami kecelakaan di alam abadi Kyushu. Apakah dia memberimu berita? Aku melihat penguasa wilayah abadi mengangguk, tetapi wajahnya menjadi semakin jelek. Berlalu, berita apa yang kembali? Tokoh-tokoh besar di alam abadi sangat penasaran. Penguasa alam abadi menghela napas. Saya memerintahkan seluruh klan saya untuk pergi ke wilayah abadi Kyushu untuk mendengar khotbah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tersentak. Ya Tuhan, penguasa Buddha ini masih sekejam sebelumnya. Biarkan seluruh keluarga pergi ke wilayah abadi 9 provinsi. Apakah Anda ingin memusnahkan keluarga Anda? Itu mengerikan. Leluhur Anda, saya khawatir ini sudah berakhir. Belasungkawa saya. Petik 2.
Sekelompok orang hebat menatap penguasa alam abadi dengan mata simpatik dan menghibur. Pada saat ini, manusiawi, bagaimana jika benar-benar ada kaisar semu yang berkhotbah di Xianyu, prefektur Jiangsu? Begitu pernyataan ini keluar, seseorang segera membantahnya. Sang Buddha tidak mati, dan tidak diketahui sekarang apakah dia akan kembali. Jika kamu pergi ke wilayah abadi 9 provinsi, kamu sedang mencari kematian. Atau haruskah kamu menunggu para petinggi wilayah abadi itu untuk melihat apa yang mereka pikirkan? Apa rencanamu? Sekarang kita hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi, bahkan jika kamu pergi ke wilayah abadi 9 provinsi, aku khawatir kamu akan mengantarkan makanan kepada Sang Buddha. Oh, hanya itu saja. Sang Buddha telah lahir, dan dia juga bertanggung jawab atas artefak kuno. Sekarang orang-orang di wilayah abadi yang paling dekat dengan 9 provinsi sedang panik. Banyak orang yang rakus akan kehidupan dan takut akan kematian telah melarikan diri. Kita harus menyingkirkan Sang Buddha sesegera mungkin. Jangan khawatir, Sang Buddha pas. Ia akan mati. Para dewa tingkat tinggi itu telah lama mengasah pedang mereka. Mungkin Sang Buddha hari ini baru saja lahir dan belum kembali ke keadaan puncaknya. Kalau tidak, dia tidak akan bercokol di wilayah abadi Kyushu seperti ini, dan artefak kuno itu telah meledak sejak hari itu. Napas, tidak ada berita. Yah, kurasa dia ingin berkembang dengan cara yang sederhana. Makan kotoran? Hei, dia masih ingin berkembang dengan cara yang sederhana. Bagaimana mungkin 1000 dewa memberikan kesempatan ini kepada Sang Buddha? Apakah kamu masih ingin mengalami zaman kegelapan lagi?